Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT, dan seperti biasa pada video kali ini gue akan membawakan berita mingguan. Dan untuk minggu kali ini sih banyak banget ya berita yang menarik, dan semoga aja kalian juga beranggapan seperti itu. Dan langsung aja nih kita ke berita pertama yang datang dari Intel, di mana mereka sudah mengumumkan CPU Alder Lake Mobile HX. Nah, jadi kalian bisa bayangkan nih apa yang terjadi ketika CPU mobile itu memiliki batasan yang cukup tipis dengan CPU desktop. Nah, mungkin di sini Intel melakukannya dengan cukup serius ya, di mana mereka meluncurkan CPU Alder Lake HX, di mana CPU mobile ini menggunakan chip yang sama dengan CPU desktop. Secara fisik sih paling bedanya cuman gak ada heat spreader-nya aja, dan di sini menggunakan soket BGA seperti laptop Intel pada umumnya. Yang kemungkinan besar sih ini nggak bisa dicopot ya. Nah, gue jadi keinget nih dengan laptop-laptop jadul zaman dahulu, di mana pada masa itu CPU laptop tuh masih bisa dicopot dan di-upgrade. Dan gue sendiri sih masih megang nih laptop Lenovo dari tahun 2012 yang laptop ini menggunakan CPU Core i5 generasi ketiga, dan CPU-nya tersebut masih bisa dicopot dari mainboard-nya. Ya, kemampuan ini semakin hilang seiring zaman karena sekarang semua serba terintegrasi, dan CPU modern saat ini pun sudah mengusung desain SoC. Nah, kembali ke Alder Lake HX, CPU mobile ini pun memiliki jumlah core yang sama dengan CPU Alder Lake desktop, khususnya pada Core i9 dan Core i7-nya. Selain itu, TDP-nya pun bisa ditarik jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 157 watt. Benar-benar sebuah power limit yang cukup masif ya kalau kita bicara soal CPU mobile. Tentunya TDP setinggi ini spesifik ya untuk boost clock-nya, dan mungkin akan sangat bergantung dengan kemampuan cooling system yang ada pada laptop tersebut. Nah, kayaknya ini bakal menjadi challenge untuk para produsen laptop untuk mendesain cooling system sebaik mungkin supaya potensi CPU-nya keluar dengan maksimal. Dan semoga aja sih desain laptopnya nggak kembali bulky ya kayak zaman dulu lagi. Nah, tapi di sini gue merasa CPU Alder Lake HX tidak hanya diimplementasikan untuk menjadi laptop saja, melainkan juga bisa untuk menjadi mini PC, seperti misalnya Intel NUC, karena di sini punya PCIe LAN yang cukup besar, yaitu bisa memiliki 20 PCIe LAN dari CPU-nya sendiri. Dan ya, GPU-nya bisa mendapatkan akses kali 16 PCIe Gen 5, dan sisa kali 4-nya untuk digunakan storage SSD NVMe Gen 4. Di luar itu pun masih ada akses kali 28 PCIe Gen 4 dari chipsetnya, yang tentu ini memungkinkan untuk memiliki I/O super banyak, atau bisa juga dimanfaatkan untuk slot tambahan storage SSD NVMe. Selain itu, chip mobile Alder Lake HX juga bisa melakukan CPU overclocking plus RAM overclocking juga. Jadi protokol overclocking seperti Intel XMP 3.0 juga bisa dijalankan jika nanti produsen laptop menyematkan pilihan RAM DDR5. Nah, kalau semua bisa di overclock kayak gini, nanti gimana ya dengan daya tahan baterainya? Di sisi lain, gue melihat ini sebagai peluang untuk memberikan upgradability yang lebih fleksibel pada platform laptop dan juga mini PC, karena tadi kita lihat juga memiliki jumlah PCIe LAN yang super banyak. Untuk itu pun Intel menargetkan Alder Lake HX ini untuk segmen gaming enthusiast dan juga workstation. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya, di mana di sini masih membahas soal Intel. Minggu lalu kan sempat gua kasih tahu ya, di mana Intel tuh sempat ngumumin kalau mereka sudah siap dengan CPU generasi ke-14 mereka yang dinamakan Meteor Lake. Nah, tapi waktu itu cuman sebatas kata-kata aja. Sekarang sudah ada wujud fisiknya. Bersumber dari media Jepang, diperlihatkan foto wujud fisik secara close up dari CPU Meteor Lake versi mobile. Ada dua varian di sini, yaitu standar dan high density, yang mungkin nanti dimaksudkan untuk seri U dan seri H yang secara spesifikasi juga berbeda. Di sini terlihat ya kalau ini adalah CPU kelas konsumer pertama Intel yang menerapkan desain chiplet. Jadi Intel semakin mengikuti jejak AMD nih yang mengadopsi desain chiplet sejak kehadiran CPU Ryzen. Tapi di sini Intel sepertinya bakal full chiplet untuk semua lini CPU Meteor Lake, dan kalau kalian CPU Ryzen Mobile dan EPU-nya itu malah menggunakan desain monolitik. Untuk Meteor Lake ini sepertinya Intel tetap berkomitmen untuk menggunakan fabrikasi gabungan antara Intel dan TSMC, yang pada CPU-nya akan menggunakan 7 nanometer Intel atau dikenal dengan Intel 4, serta fabrikasi TSMC untuk bagian integrated graphics, SoC, dan I/O.
CPU Meteor Lake dijanjikan akan hadir pada tahun 2023 dan mungkin kita bisa memperkirakannya hadir pada pertengahan menjelang akhir tahun. Karena kita tahu nih CPU Raptor Lake alias CPU generasi ke-13 Intel sebentar lagi akan hadir di akhir tahun 2022 dan mungkin masih juga ada produk-produknya rilis di awal-awal tahun 2023. Jadi kita nantikan saja kehadiran prosesor-prosesor tersebut dari Intel. Berita selanjutnya datang dari AMD Radeon yang di sini akhirnya mereka secara resmi merilis FSR 2.0. Jika kalian mengingat soal Nvidia DLSS yang dimana mereka setelah merilis versi 2.0 di situ terjadi peningkatan visual yang cukup signifikan. Nah, kayaknya nih keajaiban yang sama juga terjadi pada FSR 2.0. Berdasarkan pengujian Tech Power Up, kualitas visual antara FSR 2.0 dan DLSS 2.3 pada mode quality terlihat cukup identik. Ini pencapaian yang cukup hebat ya, mengingat FSR tidak mengandalkan AI sama sekali. Namun dikatakan sih pada mode performance, FSR 2.0 masih memiliki beberapa PR jika dibandingkan dengan DLSS 2.3. Untuk mencapai hal tersebut, di sini FSR 2.0 memiliki treatment yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan versi 1.0-nya. Yang pada versi 2.0-nya ini di sini AMD menambahkan algoritma tambahan untuk memuat data yang lebih banyak. Alhasil bisa memberikan gambar yang lebih baik. Intinya sih algoritmanya semakin menyerupai DLSS, hanya minus AI-nya saja. Maka dari itu AMD mengatakan jika developer game sudah memasukkan DLSS, maka akan dengan sangat mudah memasukkan fitur FSR 2.0 ke dalam game tersebut. Untuk saat ini FSR 2.0 baru tersedia pada game Deathloop saja, tetapi AMD berjanji membawanya ke lebih banyak game lagi pada waktu mendatang. Nah, kalau kalian penasaran dengan pembahasan lengkapnya, kalian bisa mampir ke situs Tech Power Up. Atau kalian juga bisa mampir ke Techtuber seperti Hardware Unbox kalau kalian ingin melihat perbandingannya pada gambar yang bergerak. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu apa itu FSR, mungkin kalian bisa cek video gua yang membahas apa itu fitur AMD FSR. Dan mungkin kalau gua memiliki kesempatan, gua mungkin juga akan membahas fitur AMD FSR 2.0. Kita beralih ke berita selanjutnya yang kali ini datang dari Nvidia. Minggu lalu kita sudah melihat ya kalau AMD akan hadir di Computex 2022 dan kali ini Nvidia yang mengumumkan kalau mereka juga akan ikut hadir di acara Computex 2022 secara virtual pada tanggal 23 Mei. Untuk acaranya mungkin akan diisi seputar AI dan sejenisnya hingga data center, yang mungkin ini masih cukup mirip ya dengan CES 2022 kemarin. Tetapi di sini Nvidia juga tak melupakan para gamers dan sesi ini akan dibawakan kembali oleh Jeff Fisher. The GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, the RTX 3090 Ti. Walaupun di sini mereka bilang akan mengumumkan the latest product and technologies, kayaknya sih kecil kemungkinan ya GPU Ada Lovelace atau RTX 4000 series bakal diumumkan. Mungkin kita akan melihat laptop dengan RTX 2050 yang sudah diumumkan sejak lama tapi tidak muncul-muncul laptopnya. Atau GPU desktop baru yaitu RTX 3050 4GB yang sebelumnya juga sempat beredar rumornya. Pokoknya sih jangan berekspektasi ya terlalu besar karena biasanya produk-produk unggulan tuh langsung diumumkan oleh sang CEO langsung yaitu Jensen Huang sendiri. Ya kita lihat saja apa yang akan mereka umumkan pada Computex 2022 nanti. Dan sepertinya berita tersebut akan menutup pertemuan kita kali ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. So, jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.